Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Ya. Nah, pembahasan kita pada sesi ini kita akan berbicara membahas mengenai bagaimana langkah-langkah untuk merumuskan masalah riset. Kalau pada sesi sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah membahas cukup detail tentang bagaimana menemukan topik riset atau topik penelitian komunikasi. Maka setelah kita menemukan topik riset atau topik penelitian itu, kita akan merumuskannya dalam bentuk riset question atau rumusan masalah untuk mengawali proyek penelitian kita. Nah, akan ada 3 bagian yang akan kita bicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah tentang proses perumusan masalah penelitian itu sendiri. Di sana termasuk juga bagaimana kita menyusun latar belakang masalah sebagai argumen yang mendasari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang kita ajukan. Kemudian kita akan juga membicarakan salah satu contoh ya, contoh praktisnya seperti apa proses untuk merumuskan masalah tersebut ya dari salah satu penelitian skripsi yang pernah ada di Universitas 11 Maret. Baik, mari kita mulai pembicaraan kita. Pada materi mengenai topik penelitian, kita ulangi sebentar, ada 2 aspek penting yang sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan masalah. Ya. Masalah di dalam penelitian itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau kesenjangan antara apa yang ideal menurut norma atau teori dengan yang faktual, dengan fakta yang ada di lapangan, di masyarakat, kalau konteks kita penelitian sosial. Dan penelitian atau riset itu adalah bagian dari proses pemecahan masalah. Seorang peneliti menemukan ada kesenjangan, harusnya seperti ini, tetapi kondisi real di masyarakat seperti ini. Nah, kemudian berangkat dari keadaan atau kesenjangan itu, dia kemudian mengajukan sebuah penelitian. Nah, penelitian yang diajukan itu bisa beberapa jenis ya. Ada penelitian yang eksploratif, dia berusaha untuk mengetahui ya seberapa jauh kesenjangan yang terjadi sebenarnya. Biasanya ini untuk masalah-masalah penelitian yang memang belum banyak diteliti, atau topik-topik penelitian yang itu merupakan wilayah-wilayah atau topik-topik yang baru yang belum banyak atau belum ada penelitian sebelumnya, disebut sebagai penelitian eksploratif. Jenis yang kedua adalah jenis penelitian yang bisa dipilih oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Ya, dia sudah menemukan ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang faktual di masyarakat. Kemudian dia akan mencoba mendeskripsikan seperti apa detil-detil kesenjangan yang terjadi itu. Ya, detailnya apa saja, aspek apa saja yang terjadi kesenjangan, seperti apa aspek-aspek yang ada kesenjangan tersebut. Itu berusaha memotret fenomena masalah yang ditemukan atau yang ingin diangkat oleh seorang peneliti. Kemudian yang ketiga bisa jadi jenis penelitiannya eksplanatif. Dia menjelaskan hubungan relasi antar unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di fenomena yang sedang diteliti itu. Bisa apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh mempengaruhi, apakah ada hubungan sebab akibat, dan seterusnya. Apakah ada faktor-faktor yang menimbulkan kesenjangan itu, dan seterusnya. Itu adalah penelitian eksplanatif. Kemudian yang terakhir adalah jenis penelitian evaluatif, di mana setelah dia melihat kesenjangan itu, dan sementara itu peneliti juga memiliki sebuah parameter atau ukuran yang standar, kemudian dia membandingkan antara kesenjangan yang dia amati atau permasalahan yang diamati itu kemudian dibandingkan dengan parameter atau kriteria standar yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan atau persoalan atau masalah itu terjadi. Ini kita sudah bicarakan di topik sebelumnya. Silahkan untuk lebih detail Anda menonton kembali, melihat kembali materi di topik sebelumnya yang terkait dengan menemukan topik penelitian komunikasi. Nah, teman-teman, kita akan melihat sekarang, tadi saya mengatakan bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara kondisi yang ideal dan kondisi real. Ya, jadi ini semoga ini grafiknya akan bisa menolong. Kondisi ideal itu kita dapat dari mana? Ya, seorang peneliti akan memperoleh kondisi ideal itu berasal dari hukum dan peraturan, norma-norma, kode etik, ya, norma masyarakat, kemudian teori-teori ya, yang sudah dipelajari. Ya. Ini adalah kondisi yang ideal. Ya. Misalnya, menurut kode etik seharusnya karya jurnalistik itu tidak boleh ada unsur hoax-nya, semuanya harus fakta. Kan gitu ya, itu kan norma, kondisi yang ideal. Tetapi kemudian kita melihat, tetapi kenyataannya kok masih ada ya berita-berita yang di dalamnya itu ada fakta-fakta yang tidak diverifikasi atau fakta-fakta yang tidak jelas sumbernya. Padahal harusnya kan jelas sumbernya, idealnya.
Tapi faktanya, kenapa ya masih ada, saya menemukan, peneliti menemukan bahwa di media massa, di media online misalnya, atau di koran, dan sebagainya, ada berita-berita itu yang isinya ternyata faktanya tidak semuanya benar. Nah, kondisi real itu dari mana? Kondisi real itu kita melihat keadaan real di masyarakat, bisa dari berita media massa, bisa dari hasil pengamatan kita sendiri, bisa dari data-data sekunder yang sudah dikumpulkan orang lain, atau dari riset atau penelitian sebelumnya. Jadi ini kondisi real. Jadi ini bukan sesuatu yang mengarang-arang ya, keluar dari imajinasi peneliti, tetapi sungguh-sungguh keadaan yang ada di masyarakat. Misalnya lagi, contohnya lagi, kondisi ideal seharusnya masyarakat itu, anggota masyarakat tidak perlu mudah tertipu oleh berita bohong atau hoax. Idealnya kan begitu. Mereka tidak mudah tersulut, tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar. Ya. Tetapi realnya ternyata kok menurut berita di koran, hasil pengamatan Anda sendiri di masyarakat sekitar Anda atau pengalaman Anda sendiri, atau data-data penelitian atau data-data survei sebelumnya mengatakan bahwa ternyata masih banyak ya anggota masyarakat yang tertipu, terpengaruh, terprovokasi oleh berita hoax. Nah itu kan kesenjangan. Harusnya tidak terpengaruh hoax, faktanya masih banyak yang terpengaruh hoax. Itu yang namanya kesenjangan. Itulah masalah penelitian. Nah, dari masalah itu kemudian peneliti memutuskan dia akan memilih jenis penelitian yang mana. Kalau saya ingin mengetahui seberapa parah kesenjangannya, dan itu adalah sesuatu yang baru, belum pernah diteliti orang sebelumnya, penelitian saya adalah penelitian eksploratif. Kalau saya ingin tahu seperti apa sih kesenjangannya, bagaimana potretnya, aspek-aspek apa saja, ya. Siapa saja yang mudah terpengaruh hoax misalnya, latar belakang pendidikannya apa, faktor apa yang menyebabkan orang kok mudah terpengaruh hoax. Nah itu namanya penelitian deskriptif ya, mencoba melihat seperti apa. Nah kemudian misalnya tadi ya, maaf tadi saya keliru menyebutkan. Kalau kemudian kita berusaha mencari apa sih yang menyebabkan orang tertipu hoax, faktornya apa saja? Adakah faktor demografi? Adakah faktor hukum? Faktor usia? Faktor latar belakang pendidikan? Faktor tingkat aktivitas di media sosial? Tingkat literasi media? Apakah itu yang menyebabkan orang kemudian mudah tertipu oleh hoax? Itu namanya penelitian eksplanatif. Dan yang terakhir, misalnya sudah ada standar tingkat literasi masyarakat, misalnya sudah ada standarnya, sudah ada ukurannya, sudah ada skalanya, kita bisa melakukan penelitian evaluatif. Peneliti bisa melakukan penelitian evaluatif. Apakah kesenjangan itu, apakah tingkat keterpengaruhan ya, kemudahan masyarakat, anggota masyarakat untuk terpengaruh berita hoax itu bisa diukur apa tidak? Ada ukurannya apa tidak? Ya, dan kita bandingkan dengan ukuran tersebut. Nah, ini adalah penggambaran yang dimaksud dengan masalah itu adalah kesenjangan. Kondisi idealnya menurut hukum dan peraturan, menurut norma, menurut kode etik, menurut teori itu harusnya seperti ini. Tetapi kemudian peneliti melihat dari berita media massa, dari hasil pengamatan peneliti sendiri, dari pengalaman peneliti sendiri, atau dari penelitian orang lain, bahwa ternyata kok kondisi ideal ini tidak tercapai atau belum tercapai. Itulah kesenjangan, itulah sumber masalahnya. Jadi teman-teman kalau Anda nanti mengajukan topik pilihan komunikasi harus ada kesenjangan ini. Kalau tidak ada, kan pertanyaannya untuk apa diteliti wong tidak ada kesenjangan kok. Padahal masalah penelitian itu adalah ingin membahas kesenjangan yang ada atau yang terjadi masyarakat. Nah, kesenjangan ini bisa jadi tingkat pemahaman ya. Idealnya harusnya orang paham dong tentang simbol-simbol yang ada di film dan sebagainya itu artinya apa. Tapi faktanya kok belum ada yang pernah membahas ya simbol makna dari simbol-simbol dari film itu ya. Itu kan kesenjangan. Ini ada simbol dalam film, kok belum ada penjelasannya. Karena kesenjangan, maka kemudian penelitian saya adalah mungkin akan meneliti apa sih makna simbol-simbol yang muncul dalam film Keluarga Cemara misalnya. Ya, dan itulah itu menjadi dasar atau menjadi titik awal kita mengajukan rumusan masalah dalam penelitian kita ya. Anda lihat ini kondisi yang kesenjangan yang ada, kemudian bagaimana atau pilihan jenis penelitian yang bisa diambil oleh peneliti untuk mendekati kesenjangan atau mendekati permasalahan yang ditemukan tersebut. Nah ini contoh ya, contoh yang memberikan contoh ilustrasi yang tadi baru saja kita bicarakan. Ya, kondisi ideal yang seharusnya itu semua pesan yang disebarkan lewat media online itu harusnya berupa fakta yang benar. Realnya ternyata ada banyak pesan yang tidak berisi fakta yang benar. Bahkan mungkin berisi hoax ya, disinformasi yang disebarkan lewat media online. Seharusnya semua isi media online itu fakta. Realitasnya atau kondisi yang ada adalah ternyata masih banyak pesan yang tidak berisi fakta yang benar yang disebarkan lewat media online.
Nah, ini ada kesenjangan. Nah, kemudian lalu rumusan masalah apa? Atau masalah apa yang bisa kita ajukan sebagai seorang peneliti? Nah, kalau penelitian eksploratif, maka rumusan masalah yang kemudian bisa diajukan adalah seberapa jauh penyebaran pesan hoax itu di media. Ya, karena mungkin belum ada penelitian sebelumnya, belum ada orang yang meneliti jadi separah apa toh, ya, atau seberapa jauh penyebaran media hoax. Jadi ini pengen mengetahui, memberikan gambaran sesuatu yang baru. Kemudian kalau itu penelitiannya deskriptif, maka rumusan masalahnya bisa berbentuk begini. Ini alternatif ya. Apa saja sih bentuk-bentuk pesan hoax dalam media online? Ya, apa saja bentuknya? Dikategorikan dalam mungkin pengelompokan pesan politik, atau kemudian pesan kesehatan, atau pesan tentang tokoh, atau apapun ya. Jadi bentuknya apa saja? Secara detail dipotret bentuknya apa saja. Ini penelitian deskriptif. Contoh ya, ini bukan berarti penelitian deskriptif pasti rumusan masalahnya seperti itu, tidak. Tapi ini contoh. Dia ingin memotret bentuk-bentuk pesan hoaxnya apa saja. Bisa saja misalnya penelitian deskriptif adalah saya ingin mendeskripsikan karakteristik orang-orang yang suka menyebarkan pesan hoax. Itu kan juga penelitian deskriptif. Kalau contoh yang terpampang di slide ini, bentuk-bentuknya apa, isi pesannya, tetapi bisa juga Anda mengajukan pertanyaan penelitian deskriptif berupa spesifikasi apa ciri-ciri atau karakteristik orang yang suka menyebarkan pesan hoax itu yang seperti apa. Itu kan deskriptif ya, pengen menggambarkan dari sisi usia, latar belakang pendidikan, literasi media, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah eksplanasi, berusaha menjelaskan. Ya, nomor satu, nomor dua itu baru memotret ya. Ini loh faktanya, ini loh kesenjangannya. Tetapi pertanyaan nomor tiga, yaitu pertanyaan jenis penelitian eksplanatif, peneliti berusaha menjawab, mengapa sih orang memproduksi atau menyebarkan pesan hoax? Ya, mengapa sih orang kemudian mudah terpengaruh apa dan dipengaruhi atau terprovokasi oleh pesan hoax? Ya, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan? Variabel-variabel apa yang berhubungan dengan tingkat apa produksi dan tingkat penyebaran pesan hoax? Yaitu pertanyaan-pertanyaan eksplanatif, riset eksplanatif. Kemudian yang terakhir, seberapa parah tingkat kebohongan pesan hoax menurut parameter atau ukuran tertentu. Jadi misalnya PBI atau pemerintah itu sudah atau Kominfo membuat ini loh skala tingkat keparahan penyebaran hoax, ya skala. Ya. Kalau nilainya 10 berarti dia sangat parah sekali, kalau nilainya 0 berarti tidak parah atau tidak berbahaya, dan Anda memakai ukuran itu dengan speknya untuk membandingkan dengan realitas yang kita teliti, yaitu namanya penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif itu tidak begini ya. Saya menemukan ada beberapa mahasiswa yang itu berpikir atau mengira penelitiannya itu adalah penelitian evaluasi atau penelitian evaluatif. Kenapa? Karena di rumusan masalahnya itu ada kalimat bahwa untuk mengetahui, ya misalnya untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Jadi dia misalnya meneliti program CSR dari sebuah institusi. Dan di sana itu dia mengajukan pertanyaan bagaimana cara perusahaan itu mengevaluasi faktor penghambatnya apa, faktor pendukungnya apa, dan seterusnya. Itu bukan riset evaluatif, teman-teman. Kenapa? Itu riset deskriptif itu. Karena Anda berusaha memotret atau menggambarkan, mendeskripsikan penyebabnya apa jenenge apa namanya penyebabnya apa atau penghambatnya apa, faktor pendukungnya apa. Dan itu yang melakukan adalah institusi itu sendiri. Riset evaluatif itu artinya yang melakukan evaluasi itu penelitinya. Saya sebagai peneliti, saya punya ilmu tertentu, saya punya pengetahuan, saya punya alat ukur tertentu, kemudian alat ukur itu saya pakai untuk menilai fenomena yang ada. Nah, penelitian evaluatif itu mirip dengan auditor keuangan. Itu kan sudah ada standarnya ya. Kalau audit ini ada standarnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dia menggunakan standar itu, kemudian mengevaluasi. Apakah lembaga ini cara mengelola keuangannya memenuhi standar-standar ini? Ya. Sehingga sebenarnya riset evaluasi tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak sembarang orang. Orang itu harus diakui memiliki latar belakang keilmuan yang cukup, memiliki keahlian dan cukup, dan memiliki parameter atau ukuran standar ya, yang dipakai untuk menguji. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan penelitian evaluatif ya. Jadi tidak semua orang bisa. Jadi kalau misalnya Anda berpikir nanti ini ada evaluasinya, oh, Pak. Evaluasinya adalah nanti saya akan menanyakan ini faktor-faktor apa yang mendukung, faktor-faktor apa yang menghambat, kemudian cara pemecahan yang dilakukan oleh lembaga itu untuk mengatasi masalah itu bukan riset evaluatif. Kenapa? Karena Anda sebenarnya hanya menggambarkan, mendeskripsikan proses evaluasi yang dilakukan oleh objek penelitian Anda. Sekali lagi, riset evaluatif itu berarti saya sebagai peneliti
sebagai auditor, ya kalau mau pakai istilah yang lainnya, saya menggunakan sebuah standar tertentu, kemudian saya melakukan review atau penilaian atas fenomena yang ada. Ya. Itu yang disebut dengan penelitian evaluatifnya. Semoga ini cukup jelas sebelum kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Kita akan bahas tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah.